Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baru-baru ini saya membaca salah satu syair yang diucapkan oleh seorang Bante, murid Sang Buddha bernama Bante Wanawaca, yang ditemukan di dalam Wanawaca Theragatha, yaitu Theragatha salah satu teks yang terdapat di dalam Khuddaka Nikaya. Dan syairnya sangat menarik karena dalam syair tersebut Bante Wanawaca ini sepertinya sangat mengapresiasi keindahan alam. Dan kalau kita perhatikan dari cerita Bante Wanawaca ini juga bagi saya pribadi sangat menginspirasi dan sangat memberikan motivasi bagi seseorang yang memang memperhatikan atau katakan berniat untuk memperhatikan Dhamma. Nah, syair yang disampaikan oleh Bante Wanawaca ini dikatakan dalam bahasa Pali, Nila Bhakwana Rucira Si Ta'ware Sucindara Indago Paka Sancana Te Sila Ramayantimang. Yang kalau kita terjemahkan dapat diartikan seperti ini, Nila Bhakwana Rucira, yang artinya berkilauan dengan warna kebiru-biruan kabut atau kabut kebiru-biruan, nilaba, dengan air yang sejuk dan mengalir dengan jernihnya serta ditutupi oleh binatang kepik, Indago Pakasancana Te Sela Ramayantimang. Batu karang tersebut begitu membahagiakan saya. Artinya di situ dalam syair tersebut ada semacam kita bisa membayangkan ada sebuah batu yang terlihat berkilauan dengan warna kabut kebiru-biruan dan dialiri oleh air yang mengalir yang sejuk dan juga jernih serta ditutupi oleh binatang. Nah, kalau dalam bahasa Palinya adalah Indago Paka, yang kemudian dalam kitab ulasan dikatakan sebagai binatang yang menutupi batu karang tersebut, diterjemahkan sebagai binatang kepik. Nah, jadi kalau kita melihat ada binatang kepik, biasanya memang bulunya itu memang berkilauan seperti kebiru-biruan. Nah, binatang kepik dan juga air yang mengalir di batu tersebut membuat kelihatan batu tersebut indah, dan itu yang membuat Bante Wanawaca ini begitu bahagia. Nah, akan tetapi apakah betul kebahagiaan yang beliau ungkapkan adalah karena keindahan alam semata? Dan tentunya juga tidak demikian. Nah, apalagi kalau kita melihat bagaimana cerita perjalanan hidup beliau sebelum beliau mencapai atau sebelum terlahir sebagai seorang biku pada zaman Buddha Gautama dalam kehidupan yang lampau. Itu ceritanya juga sangat menyentuh dan juga sangat menginspirasi. Nah, dikatakan dalam kehidupan yang lampau Bante ini terlahir sebagai seekor kura-kura, terutama dalam kehidupan lampau yaitu Buddha Atadasi. Nah, beliau dikatakan terlahir sebagai seekor kura-kura yang besar. Nah, suatu kali ketika Bante atau Buddha Atadasi mau menyeberang di sungai di mana beliau berada, yang pada waktu itu adalah seekor kura-kura. Nah, ia berada di atau tinggal di satu sungai bernama Vinataya. Nah, ketika Buddha Atadasi ini mau menyeberang, ia berpikir untuk menyeberangkan Buddha Atadasi. Dan tentu ia tidak bisa bicara seperti layaknya manusia. Maka ia punya pikiran demikian, langsung kemudian menempatkan dirinya di bawah kaki Sang Buddha Atadasi. Nah, Buddha Atadasi mengerti niat baik dari kuda-kuda tersebut, kemudian melangkahkan kakinya di punggung kuda-kuda tersebut, yang kemudian diantarkan sampai ke seberang lainnya. Dan itu membuat kuda-kuda ini menjadi bahagia sekali, karena apa yang menjadi niatnya itu terkabul. Dia bisa
membantu atau bisa berbuat kebajikan dengan menyeberangkan Buddha Tadasi. Nah, karena kebahagiaan dia dan dia meninggal, dia terlahir di alam-alam dewa. Nah, ini juga penting sekali. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan atau satu pelajaran bahwasanya bahkan seekor binatang sekalipun ketika memiliki pikiran yang baik, pikiran yang memang bersih, itu bisa membawa kepada kelahiran di alam surga. Jadi tidak hanya manusia saja, bahkan binatang pun juga demikian. Dan ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahkan perbuatan yang tampaknya itu sangat sederhana, sangat kecil, hanya menyeberangkan seseorang dari seberang sini ke seberang sana, itu bisa membawa kepada, bahkan kalau itu menjadi satu kesan yang begitu besar dan tentunya dilakukan dengan niat yang begitu tulus, bisa membawa kepada kelahiran di alam yang lebih baik ketika meninggal. Dan ini juga menjadi pelajaran pula bahwasanya jangan kita meremehkan sebuah perbuatan yang kecil. Apalagi Sang Buddha juga menyampaikan, perbuatan yang kecil kalau itu dilakukan lagi dan lagi, diulang-ulang, itu diibaratkan seperti setetes demi setetes air yang terus menetes, lama-kelamaan akan memenuhi gentong yang besar. Dengan kata lain bahwasanya perbuatan bajik yang sekecil apapun kalau itu dilakukan lagi dan lagi, maka itu akan memenuhi atau akan menjadi besar, akan menjadi kekuatan yang besar. Oleh sebab itu, apa yang dialami oleh terutama Bante Wanawatsa dalam kehidupan yang lampau sebagai seekor kura-kura menjadi satu pelajaran yang penting, bahwa jangan meremehkan sebuah perbuatan yang kecil. Nah, dikatakan pula ketika ia karena perbuatan bajik tersebut, ia dilahirkan di berbagai kehidupan, alam kehidupan yang membahagiakan, baik alam manusia dan juga alam dewa. Dan bahkan dalam perjalanan kehidupannya, ia pun juga terlahir sebagai manusia dan menjadi seorang pertapa, sampai ratusan kali menjadi pertapa dan memang punya kebiasaan untuk tinggal di hutan. Maka dalam kehidupan yang lampau pun juga ia juga sudah terbiasa hidup di hutan dan memang senang tinggal di hutan sebagai seorang pertapa. Nah, suatu kali ketika Buddha Kassapa muncul di dunia, Bante Wanawatsa ini dalam kehidupan yang lampau, setelah mengembara dari satu kehidupan lainnya, terlahir sebagai seekor burung merpati. Nah, Kapo Tak Yoni, jadi burung merpati. Nah, ketika terlahir sebagai burung merpati pun juga ada kesempatan yang luar biasa di mana ia bertemu dengan salah seorang biku yang tinggal di hutan dan mengembangkan cinta kasih. Nah, jadi biku yang mengembangkan metta bhavana. Dan melihat biku tersebut, seekor merpati ini juga merasa bahagia sekali. Jadi memunculkan keyakinan terhadap yaitu biku tersebut. Nah, ini juga penting sekali. Bahkan ketika kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, tidak katakan memberikan kerugian kepada binatang, dan binatang hewan juga merasa nyaman, merasa damai, dan itu juga sangat membantu mereka. Seperti Bante ini yang kemudian ketika mengembangkan metta cinta kasih, nah pada waktu itu seekor merpati yang adalah kehidupannya lampau dari Bante Wanawatsa ini merasa bahagia, merasa punya keyakinan, dan karena hal itu pula, ia kemudian terlahir di alam-alam bahagia. Dan suatu kali ketika kemudian ia katakan dalam kehidupan Buddha Gautama, nah ia terlahir di keluarga Brahmana, di Kapilawastu. Nah, keluarga Brahmana yang memiliki keluarga bernama Watsa. Makanya nanti disebut atau dinamai sebagai Wanawatsa, dikenal sebagai Wanawatsa. Karena keluarga beliau ini adalah keluarga Watsa, seperti Sang Buddha. Kenapa disebut Gautama? Karena nama keluarganya adalah Gautama. Nah, nama keluarga Bante Wanawatsa ini adalah Watsa. Nah, yang menarik sekali adalah ternyata bahkan ketika ia masih berada di dalam kandungan, ibunya sendiri sebelum melahirkan merasa ingin sekali melihat hutan.
Jadi barangkali kekuatan dari sang jabang bayi ini yang memang dalam kehidupannya lampau sering menjadi seorang pertapa, kemudian memang suka tinggal di hutan, mempunyai kebahagiaan di hutan, maka bahkan ketika berada dalam kandungan, ibunya pun juga terpikir untuk bisa pergi ke hutan untuk melihat keindahan hutan ketika anaknya dalam kandungan. Dan pada saat tinggal di hutan, dia melahirkan. Katakan ketika dia berada di hutan karena ingin melihat hutan, nah ibunya ini melahirkan yang kemudian dikenal sebagai Wanawaca. Nah, ketika dia masih kecil, dia pun juga sudah suka dengan hutan. Mungkin ini adalah kebiasaan kehidupan yang lampau, maka bahkan sekarang pun juga ia suka tinggal di hutan, maka ia dikenal sebagai Wanawaca. Wana adalah hutan, nah waca adalah nama keluarga, maka disebut Wanawaca. Karena dia suka tinggal di hutan, menyenangi hutan, maka disebut sebagai wana. Nah, ini menarik sekali. Yang juga Bante Wanawaca ini ketika masih kecil ternyata teman dekat dari Pangeran Siddhartha. Nah, bahkan dikatakan sebagai Pangsu Kilika Sahayo, yang artinya adalah teman bermain di lumpur. Jadi Sahayo adalah teman, nah, Kilika itu bermain, nah, Pangsu itu di lumpur. Artinya teman bermain di lumpur. Jadi bersama-sama dengan Pangeran Siddhartha ketika masih kecil, mereka tuh suka bermain di lumpur. Ya seperti anak kecil pada umumnya. Jadi jangan dikira kalau Pangeran Siddhartha yang adalah calon Buddha ketika masih kecil itu berbeda sekali dari lainnya. Tidak juga. Seperti anak-anak lainnya juga bermain-main dengan teman-temannya. Termasuk adalah Bante Wanawaca ini ketika masih kecil juga adalah teman bermain di lumpur dengan Pangeran Siddhartha. Memang sudah katakan punya kedekatan ketika masih kecil. Nah, ketika Pangeran Siddhartha yang kemudian dikatakan umur 29 tahun meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang pertapa, Wanawaca ini juga berpikir ingin menemani Pangeran Siddhartha sebagai seorang pertapa. Maka saya pun juga akan tinggal di hutan untuk apa? Untuk bersama dengan Petapa Gautama dengan Pangeran Siddhartha, ya untuk mencari pembebasan. Nah, akan tetapi kemudian Wanawaca ini meninggalkan kehidupan berumah tangga, kemudian menjadi seorang petapa dan tinggal di daerah pegunungan Himalaya. Sementara kita tahu Petapa Gautama yaitu juga mencari jalan untuk mencapai pembebasan dengan bertemu dengan Alarakalama, Udakalama Buddha, kemudian mempraktikkan penyiksaan diri di hutan Urvela dan sebagainya sampai kemudian beliau mencapai kebudayaan di daerah Buddha Gaya. Nah, Wanawaca ini yang sudah menjadi seorang petapa mendengar bahwa temannya ini yaitu Petapa Gautama yang dikatakan telah mencapai kebudayaan. Maka dia mendatangi Sang Buddha, kemudian menjadi biku di bawah Sang Buddha sendiri, dan tidak lama setelah menjadi seorang biku, ia mencapai kesucian Arahanta. Nah, karena memang dari awal Bante Wanawaca ini memang suka tinggal di hutan, ya ketika menjadi biku pun juga lebih banyak berdiam di hutan dan masih dikenal sebagai Bante Wanawaca. Dan itulah kemudian ketika ditanya oleh teman-teman, oleh sesama biku, bagaimana kondisinya, bagaimana tinggal di hutan, apakah di sana mendapatkan kenyamanan atau tidak. Nah, Bante ini menyatakan bahwasanya bahwa hutan itu memang betul-betul menyenangkan saya. Yang itulah kemudian beliau mengucapkan sebuah syair yang tadi disampaikan, yang mana beliau tinggal di sebuah hutan di mana di situ ada batu karang yang terlihat berkilauan ya dengan warna kabut kehijau-hijauan, kebiru-biruan, ya kehijau-hijauan ya, dan kemudian ditutupi ada air yang mengalir dengan jernihnya, dengan sejuknya, dan ditutupi oleh binatang yang disebut sebagai Indagopaka, yang diterjemahkan sebagai binatang kepik, yaitu binatang air yang memang kadang-kadang tinggal di air. Yang memang kalau kita, mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat di sawah-sawah ada binatang yang ada gepeng gitu, bulunya itu keras, warnanya seperti hijau kebiru-biruan seperti itu, itulah binatang kepik.
Nah, itu menutupi batu karang tersebut sehingga kelihatan indah. Dan itu yang menyenangkan Bante Wanawaca. Tetapi sebenarnya bukan sekedar hutan itu memang menyenangkan. Itu juga lebih karena memang Bante Wanawaca ini sudah mencapai kesucian arahanta. Artinya, seseorang yang mencapai kesucian arahanta memang ya tidak ada kebencian sama sekali. Dimanapun mereka berada, yang ada adalah kebahagiaan. Bahkan dalam kitab ulasan juga disampaikan bahwasanya ketika dikatakan bahwa batu karang tersebut menyenangkan saya atau hutan tersebut menyenangkan saya, itu ada 3 jenis yang disebut sebagai viveka. Jadi kalau kita itu, seseorang itu pergi ke hutan, itu sangat identik dengan viveka. Viveka artinya pengasingan. Viveka artinya detachment atau ketidakmelekatan atau bebas. Nah, di sini ada 3 jenis viveka. Yang pertama adalah kaya viveka. Nah, kaya viveka adalah pengasingan berkenaan dengan jasmani. Artinya ketika seseorang tinggal di hutan, tempat yang sepi, tempat yang tidak banyak orang, itu disebut mengasingkan diri secara fisik. Itu disebut kaya viveka. Nah, kalau seseorang tinggal menyendiri di hutan atau di tempat yang sepi. Nah, ini dilakukan oleh Bante Wanawaca tentunya. Kedua adalah citta viveka, pengasingan berkenaan dengan batin. Ini tidak berkenaan dengan fisik, tetapi dengan batin. Ketika seseorang batinnya bebas dari 5 rintangan batin, bebas dari kama canda, keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, bebas dari vyapada, pikiran-pikiran buruk, kebencian, bebas dari dinamida, kemalasan ngantuk, bebas dari udasa kukuca, yaitu kegelisahan, kekhawatiran, dan bebas dari keraguan-raguan, yang dengan kata lain ketika seseorang mencapai pencapaian jhana, yang itu adalah bebas dari rintangan-rintangan batin, itu disebut sebagai citta viveka. Nah, ini juga dapat diperoleh ketika seseorang banyak tinggal di tempat yang sepi. Maka citta viveka ini juga ada sangkut pautnya dengan kaya viveka. Orang yang tinggal di tempat yang sepi akan sangat terbantu untuk mendapatkan citta viveka, mendapatkan atau mencapai pencapaian jhana. Nah, itulah kenapa Sang Buddha selalu menyampaikan, kalau seseorang ingin mencapai jhana, pergilah ke hutan, pergilah ke pangkal pohon, pergilah ke tempat kosong, pergilah ke lembah, ke gunung, ke kuburan, tempat yang sunyi. Di mana? Ya, di mana saja tempat yang sunyi, yang mana di sana digunakan untuk melenyapkan 5 rintangan batin. Nah, baru kemudian ketika itu terjadi disebut citta viveka. Nah, yang terakhir adalah upadi viveka. Nah, upadi di sini adalah kotoran batin yang seringkali identik dengan kemelekatan, identik dengan kemelekatan dengan berbagai macam hal. Nah, viveka, upadi viveka adalah pengasingan atau terbebasnya seseorang dari segala bentuk kotoran batin, yang dengan kata lain adalah pencapaian nibbana, atau dengan kata lain adalah pencapaian arahanta. Nah, ini semua juga upadi viveka juga ya sangat akan memungkinkan untuk diperoleh kalau seseorang juga melakukan kaya viveka, kemudian mengembangkan citta viveka, sehingga ketika semuanya itu dilakukan akan membawa kepada upadi viveka, terbebasnya seseorang dari kotoran batin. Nah, ketika Bante Wanawaca ini mengatakan bahwa hutan itu menyenangkan saya, itu juga mengindikasikan, dalam kitab ulasan juga disampaikan, mengindikasikan bahwasanya Bante ini terbebas dari segala bentuk upadi, dan mengindikasikan bahwasanya tidak hanya sekedar Bante ini katakan terasing secara fisik, yaitu kaya viveka, atau bahkan hanya sekedar citta viveka, atau terasing secara batin dengan kata lain mencapai jhana, tetapi juga upadi viveka, karena telah terbebas dari segala bentuk kemelekatan. Dan apalagi memang beliau adalah seorang arahanta. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa apa yang disampaikan oleh Bante Wanawaca ini sangat menyentuh, sangat menginspirasi, karena dari perjalanan hidup beliau yang sepertinya dalam kehidupan yang lampau hanya sebagai seekor kura-kura, tetapi ketika melakukan kebajikan yang luar biasa, membawa Bante ini untuk bisa memperoleh yang terbaik, dan bahkan
menjadi siswa Sang Buddha Gautama, dan karena kehidupannya lampau yang beliau gunakan untuk mempraktikkan Dhamma, tinggal di hutan, menjadi seorang pabajita di hutan, menjadi seorang pertapa di hutan, dan itu masih terbawa bahkan sampai sekarang. Dan ketika menjadi murid Sang Buddha Gautama, belum mencapai kesucian arahanta dengan kehidupan beliau ditinggal di hutan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga cerita ini yang bisa kita temukan dalam kitab Theragatha dan juga kitab komentarnya bisa memberikan inspirasi pada kita semua untuk selalu berjuang melakukan kebajikan, melakukan hal yang baik, sekecil apapun perbuatan yang baik, hendaknya kita mengapresiasinya, karena itu bisa menjadi satu awal bagi kita untuk membawa kita semakin dekat dengan pembebasan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.